Hari ini kita akan mempelajari strategi STP. Apakah kalian tahu apa itu strategi STP? Dan apakah kalian sudah mempelajarinya di kelas 10? Jika sudah, marilah kita mengingat kembali. Segmenting adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Targeting adalah kegiatan yang berfokus pada memilih konsumen dari hasil target yang telah dianalisis sebelumnya. Positioning adalah kegiatan menentukan posisi suatu produk atau merek di benak konsumen. Untuk lebih mudah memahami STP, singkatnya segmenting itu mempertanyakan siapa sih yang dapat membeli produk kita. Targeting mempertanyakan siapa sih yang seharusnya membeli produk kita. Dan untuk positioning mempertanyakan bagaimana agar produk kita diingat di benak konsumen. Sejauh ini apakah kalian sudah memahami arti dari STP? Jika belum, maka silakan kalian ulangi kembali ke bagian sebelumnya. Jika sudah, mari kita lihat contoh bagaimana cara membuat strategi STP. Ketika kalian akan menentukan segmentasi pasar, hal pertama yang harus kalian perhatikan yaitu dilihat dari unsur geografis atau wilayah. Silakan kalian pilih wilayah atau daerah mana si produk atau jasa dipasarkan. Apakah di dalam negeri atau luar negeri? Mari kita perhatikan contoh dari segmentasi geografis. Jika kita melihat produk jamu, biasanya produk tersebut dipasarkan di wilayah dalam negeri atau Indonesia. Selanjutnya segmentasi demografis atau kependudukan. Pertanyaannya, produk dipasarkan kepada konsumen yang berjenis kelamin apa dan pada rentang usia berapa? Apakah khusus untuk pria atau wanita, atau bisa saja untuk keduanya atau unisex? Dan apakah untuk remaja, orang tua, atau segala usia? Mari kita ambil contoh, produk pembalut dapat dipasarkan terkhusus untuk perempuan dengan rentang usia remaja hingga dewasa. Selanjutnya segmentasi income atau pendapatan. Saat melakukan segmentasi, hal yang perlu dijawab adalah produk atau jasa ditujukan kepada konsumen dengan tingkat penghasilan kelas bawah, menengah atau atas. Pada tahap segmenting, kita sudah mengumpulkan siapa saja sih yang dapat mengkonsumsi produk atau jasa yang tersebut. Selanjutnya, pada tahap targeting silakan pilih konsumen yang seharusnya mengkonsumsi produk dari kelompok konsumen sudah dikelompokkan tadi. Berikut adalah contohnya. Dari hasil segmentasi yang sudah dilakukan sebelumnya, maka kita menghasilkan target konsumen dari produk atau jasa sebagai berikut. Contoh pada tahap segmentasi produk atau jasa dipasarkan di wilayah Indonesia. Maka saat melakukan targeting, kalian harus mencari wilayah mana di Indonesia yang dikhususkan untuk produk atau jasa tersebut dipasarkan. Apakah dipasarkan di wilayah Jawa saja, atau di luar Jawa? Selanjutnya, saat kita melakukan segmentasi demografis dengan contoh produk pembalut, maka produk tersebut dikhususkan untuk perempuan dan remaja. Maka pertanyaannya adalah produk pembalut tersebut ditujukan untuk kelompok remaja dengan usia berapa? Berikutnya, jika pada tahap segmentasi pendapatan produk mobil Lamborghini dijual khusus untuk kalangan atas, maka pertanyaan yang harus dijawab saat melakukan targeting adalah berapa minimal nominal pendapatan yang menjadi target dari mobil Lamborghini tersebut? Mengapa 2 miliar? Karena harga mobil Lamborghini termurah adalah seharga 1,9 miliar dan yang termahal adalah 14,7 miliar. Contoh, saat segmentasi psikografis dari sebuah pet shop adalah pecinta hewan, maka target yang ditetapkan adalah pecinta hewan seperti apa yang dicari. Apabila pet shop tersebut menjual aksesoris mahal, maka targetnya adalah pecinta hewan yang rela mengeluarkan uangnya untuk hewan peliharaannya. Hal termudah saat melakukan strategi positioning yaitu, bagaimana caranya agar produk atau jasa tersebut diingat oleh konsumen. Biasanya perusahaan mengeluarkan tagline sebagai identitas produknya untuk memposisikan produk mereka di masyarakat. Contohnya, perusahaan Sido Muncul mengeluarkan produk tolak angin, yaitu produk jamu yang dianggap kuno oleh sebagian orang namun dikemas dalam bentuk kemasan tertentu yang lebih modern dengan tagline "Orang pintar minum tolak angin" sebagai identitas produk.